Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Oke, hari ini kita sambung lagi materi kita. Kita tetap ya masih membahas tentang menyelenggarakan pameran seni rupa hasil modifikasi. Nah, ibu ulang kembali. Di dalam bab ini kita belajar ada 2 subbab, yaitu merancang pameran seni rupa hasil modifikasi dan kurator. Nah, kita kan masih merancang pameran seni rupa modifikasi. Perancang pameran seni rupa hasil modifikasi itu terbagi menjadi 6 tahapan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pembuatan proposal. Ibu ingatkan lagi, tahap perencanaan itu terbagi menjadi 6 tahap. Yang mana tahap perencanaan ini adalah awal kita membuat atau mengonsep suatu proses pameran. Nah, tahap perencanaan kemarin ibu ulang ada 6 bagian atau 6 konsep. Yang pertama, menentukan tema. Temanya harus yang baik, temanya harus yang baru dan tidak membosankan. Kedua, ada tahap pengorganisasian, yang mana tahap pengorganisasian ini tersusun atas panitia atau beberapa divisi. Nah, di dalam panitia sudah kita sebutkan juga ada beberapa panitia, ada ketua, ada bendahara, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan lain-lain. Dan sudah ibu jelaskan juga dari beberapa divisi atau beberapa seksi yang sudah ibu jelaskan. Nah, sesudah kita membuat tahap pengorganisasian, kita masuk ke bagian tahap pembuatan laporan, pembuatan proposal, yang mana tahap pembuatan proposal itu terdiri atas pendahuluan, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan, panitia, jumlah undangan, sponsorship, anggaran biaya, dan penutup. Nah, kali ini kita akan sambung tahapan keempat, yaitu tahap persiapan pameran. Nah, tahap persiapan pameran ini merupakan lanjutan dari tahap ketiga. Nah, tahap persiapan pameran ini, setelah konsep pameran, konsep kepanitiaan, dan proposal kita buat, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan dengan matang tugas dari setiap divisi atau panitia dalam mempersiapkan segala keperluan dan perlengkapan yang dibutuhkan hingga nanti tiba waktu pelaksanaan pameran. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam mempersiapkan pameran? Nah, ini merupakan beberapa hal-hal yang kita lakukan di dalam persiapan pameran. Pertama, kita harus mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan pameran kita. Nah, yang kedua, kita harus mengumpulkan karya. Dan ketiga, kita harus menyiapkan perlengkapan dan transportasi. Dan yang keempat, harus menata ruang pameran. Nah, untuk mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan pameran, pada tahap ini divisi humas harus lebih gencar lagi melakukan promosi dan publikasi kegiatan pameran. Jadi mereka harus lebih aktif melakukan promosi ya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan agar publikasi dapat berjalan dengan baik adalah menyesuaikan media promosi dengan sasaran kegiatan. Nah, jika pameran diadakan terbuka untuk umum, publikasinya harus dilakukan secara meluas. Nah, selain melalui flyer, brosur, atau spanduk, promosi juga dapat dilakukan melalui media sosial hingga iklan di media cetak atau elektronik. Namun, jika sasaran pengunjung pameran hanya untuk lingkungan sekolah, publikasi dapat difokuskan melalui poster dan media saja. Nah, itu untuk mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan pameran, baik itu di tempat umum maupun di sekolah. Nah,
Terus sesudah kita mempromosikan dan memaplikasikan kegiatan pameran, tahap berikutnya adalah mengumpulkan karya. Nah, di sini seksi bidang karya bertugas mengumpulkan karya peserta. Panitia menerima karya dan mengelompokkannya berdasarkan jenis karya, dimensi, dan ukuran. Nah, berdasarkan jenis karyanya, karya yang dikumpulkan para peserta dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karya seni rupa murni seperti lukisan, patung, grafis murni, atau karya seni rupa terapan yang berupa karya desain produk dan kriya. Nah, adapun berdasarkan dimensinya, panitia dapat mengelompokkan sesuai dengan ukuran dimensinya, yaitu jenis karya 2 dimensi dan jenis karya 3 dimensi. Nah, itu ya untuk mengumpulkan karya. Terus tahap berikutnya dalam persiapan pameran adalah menyiapkan perlengkapan dan transportasi. Nah, di sini ada perlengkapan dan ada transportasi. Otomatis seksi perlengkapan tentunya harus menyiapkan kebutuhan perlengkapan pameran sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh panitia, baik itu di gedung, aula sekolah, atau galeri seni rupa. Nah, terus biasanya kalau banyaknya perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pameran itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari agar perlengkapan-perlengkapan yang belum lengkap atau kurang memadai itu dapat dicarikan gantinya. Jadi pelaksanaan pameran sesuai dengan hari yang telah ditentukan pun dapat berjalan dengan baik. Nah, itu tahap penyiapan perlengkapan dan transportasi. Terus untuk menata ruang, nah yang terakhir persiapan pameran yang terakhir yaitu menata ruang pameran, yang mana sebelumnya kita sudah melakukan penataan pameran. Tim display membuat perencanaan tata letak pameran dalam bentuk denah alur pameran, mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar. Nah, denah tersebut dibuat berdasarkan ukuran skala ruang pameran dan besar kecilnya karya dengan memperhitungkan jarak pandang dan jeda antar karya serta peletakan alat pendukung lainnya seperti meja tamu, pot bunga, dan pedestal. Nah, ini ya untuk tahap persiapan pameran. Tahap selanjutnya yaitu tahap pameran. Nah, tahap pameran atau tahap pelaksanaan pameran, proses persiapan pameran sudah dilakukan setahap demi setahap dan tiba waktunya hari dan tanggal pelaksanaan pameran dimulai. Seksi acara tentunya sudah harus mempersiapkan acara pembukaan. Nah, pembukaan pameran tentunya sudah disusun sedemikian rupa sehingga berlangsung secara meriah. Upacara pembukaan diawali dengan laporan ketua panitia, kemudian sambutan dari kepala sekolah atau guru mata pelajaran seni budaya. Nah, selanjutnya sebagai tanda dimulainya kegiatan pameran dapat dilakukan pemotongan pita atau jenis lain yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi pelaksanaan pameran ini sudah masuk ke bagian inti pelaksanaan. Jadi di sini tim-tim yang terkait atau divisi yang terkait menjalankan kewajibannya, apalagi seksi acara tentunya. Jadi seksi acara di sini lebih dominan. Nah, selanjutnya sudah kita melaksanakan pameran, sudah melakukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian evaluasi atau laporan kegiatan pameran. Nah, laporan dilakukan pada akhir kegiatan pameran. Nah, pembuatan laporan sangat penting karena melalui laporan dapat diketahui besar anggaran dan manfaat sebuah kegiatan. Nah, berikut yang ini akan Ibu sampaikan manfaat dari kegunaan laporan ya. Karena adanya laporan kita dapat merasakan manfaatnya. Yang pertama itu bentuk pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan pameran. Nah, yang kedua manfaatnya adalah sebagai dokumentasi penting yang dapat dijadikan bahan acuan untuk kegiatan tahun berikutnya. Terus laporan ini juga berguna sebagai bentuk profesionalisme dalam bekerja. Selain itu juga
laporan kegiatan juga merupakan cara untuk meyakinkan beberapa pihak yang terlibat. Nah, kegiatan yang berlangsung baik dan dilaporkan dengan baik akan menumbuhkan rasa percaya diri untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di masa yang akan datang. Nah, di dalam laporan pameran juga biasanya juga disebut dengan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Nah, jadi setelah kalian melakukan pameran, kalian harus bikin evaluasi atau laporan kegiatan pameran. Nah, yang mana laporan kegiatan pameran biasa disebut dengan LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Nah, di dalam pembuatan LPJ, kegiatannya hampir sama dengan pembuatan proposal, hanya terdapat beberapa perbedaan saja pada isinya. Nah, yang mana di dalam LPJ hanya terbagi menjadi pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Nah, pendahuluan di sini isinya latar belakang kegiatan, dasar kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, serta ruang lingkup kegiatan. Nah, isi bagian ini harus sama dengan yang terdapat di dalam proposal kegiatan. Jadi, isi pendahuluan ini sama dengan kita membuat proposal. Nah, sedangkan isi laporan, di isi laporan di sini bagian ini berisi tentang jenis kegiatan. Jenisnya apa saja? Tempat dan waktu, terus susunan panitia kegiatan, persiapan dan rencana kegiatan, bentuk kegiatan, susunan kegiatan, serta peserta kegiatan. Nah, hal yang menjadikan LPJ pada bagian ini berbeda dengan proposal adalah penambahan poin-poin kendala atau hambatan yang dialami mulai dari pertunjukan atau awal pertunjukan, saat pertunjukan, dan pasca pertunjukan atau akhir pertunjukan, apa aja yang dialami. Jadi di dalam LPJ isi laporan yang membedakan antara proposal adalah di sini ada namanya penambahan poin-poin kendala atau poin-poin hambatan dalam melaksanakan pameran. Nah, selain itu juga dikemukakan juga solusi untuk mengatasi kendala-kendala itu. Jadi bukan hanya kendalanya saja yang kita laporkan, tetapi juga bagaimana sih cara kita mengatasi kendala tersebut. Nah, pada bagian ini dijelaskan tentang hasil kegiatan berupa dampak yang terjadi serta kesimpulan dan saran untuk kegiatan selanjutnya. Jadi tadi masih masuk di bagian isi laporan. Nah, sedangkan LPJ di dalam penutup itu ada bagian penutup. Nah, biasanya ini berisi tentang ucapan terima kasih kepada donatur atau sponsor serta harapan untuk kegiatan pameran di masa akan datang. Nah, untuk tahapan kita mungkin sampai 6 sini. Nah, dan ini sudah mewakili tahap perencanaan di dalam pembuatan pameran. Jadi diingat lagi ya nak ya, di dalam pembuatan pameran, di dalam merencanakan pameran kita harus melalui 6 tahap dulu. Tahap pertama harus perencanaan. Ini dimulai dari kalian harus membuat tema. Ya, terus sesudah itu kalian harus menentukan jenis pameran. Nah, jenis pameran ini apa? 3 dimensi kah? 2 dimensi kah? Pameran tunggal kah atau kolektif kah? Nah, terus kalian harus menentukan tujuan pameran. Sesudah itu menentukan sasaran. Dan setelah itu menentukan waktu pelaksanaan. Nah, sesudah tahap perencanaan masuk ke tahap pengorganisasian. Yang mana tahap pengorganisasian ini adalah tahap pemilihan divisi atau kepanitiaan. Nah, di sini kalau bisa pilihlah orang-orang yang memang menguasai ahlinya dan harus bertanggung jawab. Nah, terus untuk tahap pembuatan proposal, diingat pembuatan proposal ini setelah kalian lakukan kedua ini, jangan lupa tahap pembuatan proposal. Yang mana tahap pembuatan proposal ini ada
ada 9 tahapannya. Yang pertama di dalam pembuatan tahapan itu pembuatan proposal, kalian pertama harus membuat pendahuluan. Ada terus tujuan dan manfaat. Nah, terus ruang lingkup. Terus waktu dan tempat pelaksanaan. Terus ada panitia, ada jumlah undangan, sponsorship, anggaran biaya, dan penutup. Nah, setelah kalian membuat pembuatan laporan, kalian sudah membuat laporan, kalian masuk ke tahap 4. Nah, yang mana tahap 4 ini adalah tahap persiapan pameran. Kalian di sini harus, namanya persiapan ya, jadi mempersiapkan karya yang akan dipamerkan. Nah, sebelum kalian mempersiapkan pameran, kalian itu harus melakukan hal-hal. Yang pertama, kalian harus mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan pameran kalian. Nah, kedua, kalian harus mengumpulkan karya-karya yang akan dipamerkan. Nah, dan yang ketiga, kalian harus menyiapkan perlengkapan dan transportasi. Dan keempat, kalian harus menata ruang pameran. Nah, kalian harus mempersiapkan ruang untuk mempersiapkan atau meletakkan pameran tersebut. Nah, sesudah kalian masuk tahap persiapan, sudah lengkap semuanya, sudah lengkap 4 tahapan tadi, kalian tinggal melaksanakan pameran. Nah, pelaksanaan pameran ini lebih intinya tuh sudah melaksanakan, jadi sudah masuk di dalam hari kegiatan. Yang mana pemelaksanaan pameran di sini yang berperan sangat aktif adalah semua divisi, sebenarnya semua divisi. Tapi yang paling dominan yaitu divisi acara. Nah, sesudah kalian melaksanakan pameran, sudah terjadi pameran, sudah selesai pameran, kalian harus melakukan evaluasi atau laporan kegiatan pameran. Laporan kegiatan pameran ini sebagai bukti bahwa kalian itu bertanggung jawab dari seluruh kegiatan pameran. Terus ini juga sebagai dokumen penting yang dapat dijadikan bahan acuan untuk kegiatan berikutnya. Terus juga bisa dijadikan sebagai bentuk profesionalisme kalian dalam bekerja. Terus juga sebagai acuan untuk meyakinkan beberapa pihak yang terlibat kegiatan yang berlangsung, baik yang dilaporkan maupun kegiatan pada saat acara. Nah, ini kalian juga bikin laporan kegiatan, tapi laporan kegiatannya hanya terdapat 3 tahap atau 3 isinya saja. Nah, yang pertama Ibu ingatkan lagi ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di dalam laporan kegiatan ini sama dengan pembuatan proposal. Pendahuluannya isinya sama. Nah, terus di bagian kedua untuk laporan kegiatan pameran itu ada isi laporan. Nah, isi laporan sini isinya lebih banyak, dan yang membedakan dengan isi dari pembuatan proposal yaitu di dalam LPJ sini terdapat kita harus memuat bagian-bagian hambatan yang terjadi yang kita alami selama kita akan memulai, terus itu pas pada saat memulai, dan sesudah memulai atau setelah menyelenggarakan pameran. Nah, sesudah kita dapat nih hambatan, otomatis kita harus mengisi juga atau harus mengemukakan juga solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut atau kendala-kendala yang telah kita dapati tadi. Nah, sesudah itu jangan lupa kalian sertakan kesimpulan dan sarana. Nah, sesudah itu tahap selanjutnya, tahap yang ketiga itu adalah penutup. Nah, penutup itu isinya ucapan terima kasih kepada donatur atau sponsor serta harapan untuk kegiatan pameran yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang lagi. Nah, jadi untuk itu untuk tahapan perancangan pamateri, untuk tahapan merancang pameran seni rupa hasil modifikasi cukup sampai 6 saja. Sekian penjelasan Ibu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Kalau jika memang tidak paham ya Nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.